Ya, kembali lagi di tendangan penjuru ya. Sekarang kita akan membahas sekaligus dua pertandingan aja ya biar cepat ya, karena ini pertandingan yang mainnya pagi semua ya, antara Argentina Bolivia dan juga Brasil melawan Peru ya. Ini dua pertandingan besar yang kemungkinan saya bahas ini aja ya, yang di besok pagi main. Kita mulai dari Argentina dulu lawan Bolivia, oke. Kita lihat dulu susunan mainnya jam berapa nih. Argentina main jam setengah 7 pagi ya, Brasil jam setengah 8, jadi selisih sejam. Jadi Argentina main dulu, oke. Jadi ini kita lihat dulu statistiknya Argentina ya. Ini nggak perlu banyak dibicarakan karena Argentina di kali ini bermain sangat luar biasa ya. Argentina di kualifikasi World Cup ini luar biasa juga ya. Dan sekarang peringkat dari Argentina ya, kita lihat dulu. Argentina itu di peringkat kedua ya, dan Bolivia itu di peringkat ke-9 ya, di atas Venezuela ya. Jadi kita lihat dulu ya, dari Argentina 7 kali main, 4 kali menang, 3 kali imbang tanpa kekalahan. Luar biasa kan, mencetak 12 gol dan kemasukan 6. Jadi dari 7 pertandingan berhasil memasukkan 12 gol, oke. Itu berarti rata-rata 1 gol ya, hampir mendekati 2 ya, tapi nggak sampai 2, belum, paling sisa 20% lah untuk mencapai 2 gol per pertandingan. Lalu Bolivia dari 8 pertandingan menang hanya 1 kali, imbang 3 kali, kalah 4 kali ya. Dan yang menarik di sini apa? Bolivia ini berhasil mencetak gol 12 dari 8 pertandingan, ini mencetak gol 12. Berarti masing-masing pertandingan mencetak 1 gol ya, lebih gitu ya presentasinya, tapi nggak sampai 2 gitu ya, tapi hampir mencapai 1,5% gitu ya, 50%. Itu pasti mencetak 1 gol ya kalau di data Soccerway ini. Lalu kemasukan 19 gol, jadi rata-rata kemasukan tuh 2 ya. 8 kali 2 itu kan 16 ya, ini 19, kemasukan 19, berarti hampir rata-rata kemasukan 2 gol satu pertandingan. Dan kita tahu sendiri bahwa Bolivia ini satu grup dengan Argentina dan Brasil. Tentu kemungkinan besar jika sudah bertemu nih kedua, Bolivia sudah ketemu Argentina dan Brasil di leg pertama, mungkin ya ini akibat dari kekalahan mereka, mungkin bisa juga ya. Tapi saya harus membuka data lebih panjang, terlalu lama ya, jadi kita mengira-ngira aja ya. Jadi intinya Bolivia dalam 8 kali pertandingan rata-rata kemasukan 2 dan mencetak gol 1. Dan ini akan melawan Argentina. Di atas kertas Argentina pasti diunggulkan ya, karena bermain di kandang. Namun skornya berapa itu nanti kita bahas setelah kita review Brasil dulu ya. Jadi Argentina dan Bolivia kita sudah paham kalau Argentina di atas kertas dan rata-rata mencetak gol itu 1%, 1 gol per pertandingan, dan Bolivia juga sama. Ini sangat menarik. Tapi kemasukannya Bolivia rata-rata 2 dan Argentina rata-rata kemasukan itu main 7 kali kemasukan 6 ya, berarti ya hampir mendekati 1 lah kemasukannya gitu. Oke, lanjut lagi kita ke Brasil dulu. Di sini Brasil peringkat pertama melawan Peru di peringkat ke-7, bermain di kandang juga ya. Ini sangat menarik karena Brasil Argentina tim besar sama-sama bermain di kandang ya. Dan kita baca statistiknya dulu. Brasil 7 kali main itu tidak pernah terkalahkan. Jadi win streak nih, 7 kali win streak, gila. Ya, dari 7 pertandingan itu mencetak gol 17 dan hanya kemasukan 2. Berarti kalau per pertandingan itu kemungkinan Brasil mencetak 2 gol ya, dan kemasukannya itu rata-rata masih 0, ya, jadi 0 gitu ya. Perkiraan kemasukannya tuh 0. Gila ini ya, Brasil luar biasa ya. Jadi udah win streak, kemasukannya cuma 2, dan 7 kali pertandingan masukinnya 17 gol, jadi rata-rata 2 seper pertandingan. Lalu Peru ya, Peru 8 kali main, 2 menang, 2 imbang, 4 kali kalah, mencetak 8 gol dari 8 pertandingan ya. Ini berarti tandanya satu pertandingan rata-rata mencetak 1 gol Peru, karena 8 kali main, 8 kali mencetak gol. Lalu kemasukannya 15 ya, hampir mendekati 2 ya. Jadi kemasukannya hampir mendekati 2 sepertandingan, oke. Jadi Brasil dan Peru bermain di kandang Brasil, tentu Brasil diunggulkan, betul ya. Jadi Brasil sangat diunggulkan di sini, tapi skornya berapa prediksi kita lihat dulu ya. Jadi setelah kita sudah review dua negara ini, Argentina dan Brasil, dengan
masing-masing Argentina bertemu Bolivia ya, tim negara yang ya di bawah jauh kelasnya sama Argentina. Lalu Brasil juga ketemu Peru. Namun di sini yang menarik bahwa Peru itu tidak bisa dikatakan sebagai negara yang lemah walaupun di peringkat 7 ya. Di peringkat 7 dan masih ada kesempatan dia untuk naik masuk ke zona 5 besar untuk masuk ke kualifikasi World Cup. Beda dengan Bolivia yang kemungkinan berat lah karena udah tertinggal 4 poin ya Bolivia untuk masuk ke 5 dibandingkan Peru yang hanya 2. Nah, ini perbedaannya dari kedua game pertandingan ini ya, Argentina versus Bolivia dan Brasil versus Peru. Kita bahas lebih mendalam lagi. Di sini Argentina akan bertemu Bolivia. Di atas kertas Argentina harusnya bisa menang ya. Menangnya berapa? Itu kalau sesuai statistik data, itu Argentina bisa mencetak 2 gol per satu pertandingan, hampir mencetak 2 gol ya. Kadang emang terlihat bahwa Argentina sedikit lini depannya juga nggak tahu ya dengan pemain bintang, namun tidak terlalu menggedor banget gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya, ini melawan Bolivia ya, notabene negara ini ya di bawah banget lah. Jadi Argentina kalau bisa menang 3-0 itu sangat hebat ya. Bahkan bisa kemungkinan besar ya bisa selisih 3 mungkin ya. Kalau prediksi selisih 3 ya, prediksi selisih 3. Tapi ya nanti aku akan bahas lagi. Jadi Argentina harusnya minimal itu bisa mencetak 2 gol ke gawang Bolivia. Minimal mencetak 2 gol minimal. Oke, di atas kertas Argentina harusnya bisa mencetak 2 gol. Mungkin bisa 1 gol juga bisa kemungkinannya karena ini kembali lagi Liga negara di Copa America ini sulit ditebak ya, sekalinya bantai sekalinya susah gol seret. Tapi Argentina di atas kertas harusnya bisa mencetak gol itu minimal 2 melawan Bolivia. Oke. Lalu Brasil ini boleh dikatakan sudah di atas kertas lawan Peru dan Peru harusnya ngotot ini ya. Ini Peru pasti ngotot walaupun bermain di Brasil dan saya kira Peru akan mempersulit Brasil di sini. Walaupun memang berdasarkan faktanya, datanya itu Brasil masih luar biasa dibandingkan Peru, tapi diingat lagi bahwa ini Peru akan ngotot di pertandingan kali ini melawan Brasil walaupun di kandang Brasil di atas kertas Brasil menang. Ya, walaupun menang pun kemungkinan besar antara 1-0 atau sampai 2-0. Ya, kalau 3-0 berarti sudah di luar dari prediksi saya. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah setelah saya mereview pertandingan ini yang bermain selisih 1 jam ya, Argentina dulu main, setelah itu Brasil. Terkadang ini salah satu dari Argentina atau Brasil itu ada yang seret gol. Ya, saya langsung bahas di 2 pertandingan ini ya, Argentina dan Brasil. Itu terkadang ada salah satu pertandingan antara Argentina Bolivia atau Brasil versus Peru yang kemungkinannya di luar prediksi dari aku. Contoh misalkan gini, maksud saya Argentina bisa menang 3-0 misalkan, Brasil bisa menang 2-0 gitu misalkan. Tapi biasanya karena pertandingan besar seperti ini, biasanya salah satu ini ada yang di luar dari prediksi saya. Ini yang kalian harus bisa lebih memperdalam lagi masalah prediksi pertandingan-pertandingan yang bermainnya itu gak bareng ya. Dan Argentina dulu main, setelah itu Brasil. Biasanya salah satu dari pertandingan ini, dua pertandingan ini itu salah satu ada yang kemungkinan di luar prediksi saya. Apa maksudnya di luar prediksi saya? Mungkin Argentina menang 2-1 atau 1-0 atau mungkin 2-0. Ya. Atau Brasil, jika Argentina menang 2-0, Brasil akan menang mungkin 2-0. Ya, Anda pasti paham maksud saya ya. Ketika Anda melihat Soccer Way, Anda pasti paham maksud saya. Tapi ketika Argentina bisa menang 3-0, Brasil bisa seri. Atau mungkin Brasil bisa bermain menang tapi tipis ya. Ini yang saya bilang 2 pertandingan yang cukup berbahaya untuk Argentina dan Brasil yang harus diwaspadai dan harus bisa mengerti bahwa ini Argentina dan Bolivia kemungkinan besar di atas kertas Argentina akan menang besar. Dan Brasil melawan Peru, saya yakin Peru akan bermain cukup merepotkan Brasil. Jadi dari kesimpulan ini, Argentina yang kemungkinan besar presentasinya itu lebih besar untuk menang di atas 2-0 ya untuk Argentina. Tapi kalau Brasil, saya ragu jika dia bisa menang lebih dari 3 gol atau selisih 2 gol. Itu saya ragu. Tapi ini di luar prediksi lagi ya. Jika memang Argentina akhirnya mungkin menang dengan skor selisih 2 ya, Argentina menang dengan selisih 2 gol lawan Bolivia,
maka Brasil kemungkinan besar bisa mencetak selisih angka dengan Peru itu 2 gol ya. Jadi kalian paham maksud saya. Jadi antara dua pertandingan ini pasti salah satunya ada yang kemungkinan besar hasilnya imbang atau mungkin menangnya tipis ya. Jadi ini prediksi saya dari pertandingan dua negara ini antara Argentina dan Brasil ya, yang sama-sama akan bermain nanti pagi. Itu kalian prediksi sendiri, coba amati dari statistik-statistik, dibuka di Soccerway, bisa di apapun akun kalian yang kalian coba buka untuk biasa melihat susunan pemain atau prediksi suatu pertandingan ya. Kalian bisa cek apakah Argentina berhasil untuk memetik kemenangan lebih dari 2 gol melawan Bolivia, atau Brasil justru yang akan bermain imbang atau mungkin menang tipis atas Peru ya. Jadi itu prediksi saya untuk dua pertandingan antara Argentina melawan Bolivia dan Brasil melawan Peru. Jika di atas kertas Argentina akan menang, tapi Brasil masih harus waspada. Jika Brasil di atas kertas akan menang, itu harus diwaspadai ya, karena saya kira Peru akan merepotkan Brasil ya. Jadi pertandingan kali ini mungkin Argentina dan Bolivia di atas kertas akan dimenangkan oleh Argentina ya, entah mau 1-0, 2-0, selisih 2, selisih 1, selisih 3, itu Argentina di atas kertas lebih tinggi presentasinya untuk memenangkan pertandingan kali ini. Tapi untuk Brasil, saya kira Peru akan bermain cukup menekan dan akan ngotot juga walaupun di kandang Brasil. Dan Brasil apakah akan win streak ke-8 kalinya? Itu pertanyaan yang cukup besar. Tapi saya kira dua pertandingan ini kemungkinan besar Brasil yang akan sedikit hati-hati ya, karena Brasil bisa direpotkan oleh Peru. Jadi kemungkinan besar walaupun Brasil menang, mungkin skornya kalau saya prediksi itu dengan lihat golnya itu mungkin bisa selisih 2. Tapi bahkan kalau selisih 2 berarti Argentina hanya bisa menang lawan Bolivia selisih 2 angka ya. Jadi kalian, maksud saya apa, kalian cermati kata-kata saya lagi dan kalian lihat dari Soccerway ataupun No Goal untuk memperdalam lagi bagaimana prediksi kalian di pertandingan yang cukup besar ini ya. Dua negara akan bermain ya, Brasil dan Argentina. Oke, itu aja yang mau saya review untuk langsung di konten ini, dua pertandingan. Oke, nanti kita langsung mungkin ketemu untuk liga-liga Inggris ya. Kedepannya aku mau bahas Arsenal lawan Norwich. Jadi kalian tunggu aja prediksi aku ya. Oke, terima kasih, see you.